saya Muhammad Fatur Rizky. Ini di sini mau bertanya-tanya sedikit Pak tentang bagaimana sih sejarah Gegesik, baik dari secara umum ataupun secara khusus ya. Ya. Sebelumnya siapa nama Bapak, bisa Ya. diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai narasumber di kesempatan kali ini, di mana saya merasa bangga bahwa anak-anak muda sekarang diperkenankan untuk kembali menguak ataupun mencari asal-usul daerah sendiri, terutama Gegesik. Pada khususnya kali ini kita akan bahas tentang masalah desa Gegesik Lor. Secara global ataupun secara umum, bahwa daerah kita yang dinamakan Gegesik ini mempunyai beberapa nama dari zaman purba. Kala itu kita mengenal istilah daerah yang disebut sebagai Banjar Patokan. Setelah itu kita juga mengenal daerah yang kita namakan Waringin Jajar. Juga ada yang disebut dengan istilah Cikesik, Ciresik, Gerageresik, ataupun yang sekarang kita mengenal istilah Gegesik. Gegesik itu asal katanya dari kata Gerage Resik. Artinya gerage itu terasi, resik itu bersih, yang menandakan bahwa penduduk Gegesik itu sangat gemar dengan kebersihan dari zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin perubahan peradaban sehingga timbul istilah semau gue. Daerah Gegesik yang kita kenal sekarang itu pertama kali ditemukan oleh orang Datuk yang kala itu beliau yang bernama Ki Bubulun merasa kurang puas dengan pemerintahan yang ada di Kali Pakuan saat itu sekitar tahun 827. Nah, dari tahun itulah daerah Gegesik yang kala itu belum ada nama. Setelah kedatangan 4 orang dari pelarian dari kerajaan Majasari ataupun yang sekarang juga kenal Majasri dari Susukan, yang kala itu berlindung kepada Ki Bubulun, dari situlah kelima orang Ki Bubulun bersama teman-temannya, ada yang 4 orang itu, ada Ki Aswan, Uun, Mardi, dan Ki Madrapi. Kalau itu membentuk satu kedukuhan. Apa itu kedukuhan? Kedukuhan adalah bagian dari dusun. Jadi kalau kita kenal istilah dusun zaman sekarang, berarti terdiri dari beberapa kedukuhan ataupun blok. Istilahnya begitu. Nah, dari situlah terbentuklah satu kehidupan di mana daerah yang kala itu belum punya nama, kedatangan beberapa orang diantaranya ataupun beberapa masyarakat yang kala itu banyak yang mencari ketenangan hidup, terutama dari daerah Krangkeng, dari daerah Galuh, Sumba, terus Bumi Ayu, terus Purwokerto. Mereka itu semua berkumpul dalam satu tempat, dan saat itulah dibentuklah kata Cikesik. Artinya Cikesik itu adalah daerah tempat untuk berlindung. Cikesik itu artinya daerah tempat untuk berlindung. Dari situlah kemudian banyak masyarakat yang datang, terutama dari daerah Palimanan, Plumbon, sebagian etnis Cina dan juga etnis Arab saat itu yang datang ke Gegesik. Makanya sekarang kita lihat ada peninggalan orang-orang Cina, rumah-rumah yang gede di tepi
jalan mungkin kita kenal istilah ataupun nama Kinli, Tongbun dan lain sebagainya. Itu etnis dari Cina. Sementara etnis dari Arab kita mungkin mengenal keturunannya, diantaranya adalah Jafar, dari Sakur, ataupun lebih takut ya. Iya. Juga ya. Ini kunci Kisambling. Nah, setelah itu pemerintahan kala waktu itu belum terbentuk, orang-orang yang berlindung ataupun yang pengen ngesik ataupun pengen nyantai lah, bahasanya nyantai, itu membentuk suatu pemilihan. Maka diangkatlah Ibu Bulun sebagai sesepuh saat itu, dan dikatakan atau dinyatakan daerah tersebut disebut Cikesik. Lama pemerintahan ini ataupun kehidupan peradaban saat itu hingga tahun 1087. Jadi pemerintahan Ki Bulun beserta anggota ataupun beserta masyarakat saat itu dari mulai tahun 827 hingga 1827 hingga 1080, kurang lebih sekitar 200 ya, 200 tahun lebih. Nah, setelah itu daerah Cikesik kedatangan pengungsi ataupun pelarian dari daerah Sumatera, tepatnya dari kota Bengkalis. Mereka dipimpin oleh seorang keturunan keraton saat itu bernama Dewi Retna Ayu Bengkalis, atau setelah masuk ke daerah Cikesik beliau disebut Nyi Kalis. Nah, itu adalah salah satu keturunan dari daerah biru, daerah Bengkalis Palembang ataupun Jambi, dengan berbagai macam masyarakat yang datang saat itu, sehingga terjadi istilah logat ataupun dialek orang Cikesik itu bisa menggunakan ataupun bisa berbahasa Sunda, bisa berbahasa Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, bisa berbahasa Bagongan atau Cirebonan kasar. Makanya kita tidak heran dan tidak usah heran kalau orang-orang Cikesik pandai meniru bahasa dari tiap daerah. Bahkan bahasa Arab pun masyarakat Cikesik pinter, karena dulu pernah kedatangan etnis dari Arab pada saat itu. Cirebon belum terbentuk. Nah, setelah kedatangan Nyi Kalis, karena merupakan keturunan dari keraton, beliau lihai ataupun pandai dalam mengatur pemerintahan, sehingga dibentuklah satu pemerintahan Pedukuhan Cikesik. Kala itu tepatnya tahun 1129 dibentuklah Pedukuhan Cikesik, dan sebagai lurah ataupun kuwu ataupun pemimpin dipilihlah Dewi Retna Ayu Bengkalis atau Nyi Kalis, yang saat itu mempunyai suami bernama Pangeran Singgala ataupun Raden Anggadana, atau yang kita kenal dengan julukan Ki Semar ataupun Ki Lingga. Pembentukan pemerintahan Cikesik saat itu, pembantu daripada pemimpin ataupun lurah ataupun kuwu disebut kerani. Kerani itu adalah pembantu ataupun yang tugasnya membantu kuwu. Dipilihlah ada Ki Werga sebagai juragan, Ki Lui sebagai rasa bumi, terus Nyi Kanti yang makamnya di Cikesik Wetan itu sebagai lebih wadon ataupun pembantu lebih,
terus ada Kidemek atau Kimek itu sebagai lebih. Saat itu kerani berjumlah 4 orang. Nah, pembentukan kerani ini bertujuan untuk mengurus ataupun membina masyarakat Cigesik kala itu. Pemerintahan ini berjalan hingga Nikalis sepuh ataupun Nikalis sudah tua. Setelah tua, maka pemerintahan itu diserahkan kepada anak angkat. Nikalis mempunyai 2 orang anak angkat yang bernama Ki Panunggul dan Ki Manunggal. Sedangkan anak kandung dari Nikalis yaitu 4 orang juga bernama Kamayuda yang diberi wilayah sebelah timur, Kamaduta diberi wilayah sebelah selatan, Sri Bestari diberi wilayah sebelah barat, dan Sri Lestari diberi wilayah sebelah utara. Makanya kita jangan heran kalau seandainya sekarang nama Bestari itu dijadikan sebagai desa wisata, karena emang dulunya Bestari itu artinya apa? Yang membangkitkan, di mana jiwa seni, jiwa kreasi, dan juga budaya segala macam itu berada di arah barat. Kalau sebelah timur, Kamayuda itu adalah ahli dalam perang, sehingga daerah Cigesik saat itu mempunyai pasukan perang yang berjumlah 500 bernama Giwangkara. Makanya jangan heran kalau di daerah Cigesik ada bangunan atau gedung serbaguna bernama Giwangkara. Kamayuda itu adalah ahli perang. Beliau mempunyai anak bernama Jaka Menggala atau Budi Banteng. Sedangkan Kamaduta, beliau adalah seorang utusan dan menikah dengan salah satu putri dari kerajaan Galuh ataupun kerajaan Talat, sehingga beliau bergelar Raden. Jangan heran di Gegesik Kidul ada gedung yang bernama Keradenan. Iya. Karena dulu Kamayuda atau Kamaduta itu adalah salah satu utusan, salah satu putra dari Nikalis yang menikah dengan darah biru dari kerajaan Talat. Sedangkan di sebelah utara ada Sri Lestari. Sri Lestari ini adalah lambang daripada di mana anak cucu minimalnya melestarikan. Makanya di situ ada salah satu jimat, katakanlah jimat ataupun maskot ataupun ikon dari kota Gegesik yang berupa Garuda. Nama Garuda itu dulunya adalah Garuda Paksi Naga. Garuda wujud, paksi burung, naga adalah ular. Makanya di situ kalau kita melihat Garuda ataupun Garuda Paksi Naga, kita bisa melihat sosok daripada burung dan naga. Kata orang itu banyak istilah ataupun dihuni oleh salah satu kodam yang bernama Dewi Sri Nagasari, dan 2 anaknya, katakanlah anak itu ada yang bernama Dewi Sri Nagamurti dan Dewi Sri Nagasri atau Nagadewi. Jadi istilah Garuda itu sebetulnya merupakan pemberian dari sahabat Nikalis yang berasal dari kerajaan Kalingga. Karena kedekatan, beliau memberikan souvenir berupa patung ataupun arca, katakanlah seperti puncak kayu berdiri dan
hingga sekarang tinggal kepalanya dan merupakan kepala dari kapal perang ciri khas Cirebon. Saat itu waktu itu Cirebon dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, dan yang membuat 25 kapal itu adalah masyarakat Tamel ataupun masyarakat yang ada di Sarabau, Rusmi. Pemerintahan Ikalis ini berakhir lama hingga anak dari Sri Lestari salah satunya itu menikah dengan keturunan dari daerah Kaplongan, yaitu Pangeran Adipala. Nah, Pangeran Adipala ini merupakan kakek dari Pangeran Cakraningrat Adikusuma atau yang disebut sebagai Ki Gede Gesik. Jadi kalau kita berbicara siapa pemimpin dari Gegesik, itu ada dua versi. Kalau kita bertanya tentang sejarah yang dipimpin oleh perempuan, maka Nyi Gede Gesik itu adalah Nyai Kalis ataupun Dewi Retna Ayu Pengkalis. Kalau kita bertanya tentang Gegesik ini dari pihak laki-laki, maka kita sebut Ki Gede Gesik itu Pangeran Cakraningrat Adikusuma, merupakan keturunan dari Dewi Sri Lestari dan Pangeran Adipala, orang Kaplongan. Makanya hubungan kita dengan Kaplongan sampai kapanpun berjalan seirama. Kaplongan itu merupakan salah satu tempat di mana dalam sejarah perjuangan pernah terjadi Kiai Mustafa bersama Kiai Arifin melawan Jepang tahun 1942. Kita kembali ke perjalanan Gegesik. Setelah Gegesik diperintah ataupun dipimpin oleh Ki Cakraningrat, kebetulan saat itu Belanda masuk. Ada keraton dari Pedukuhan Cigesik ataupun Pedukuhan Ciresik saat itu di Mokswa bersama Pangeran Cakraningrat Adikusuma, sehingga Gegesik saat itu hilang. Dari keraton yang berlapiskan emas berisikan inten berlian itu hilang sirna entah kemana. Dalam pengertian kita hilang, makanya disebut sejarah Gegesik sebagai sejarah peteng. Artinya sejarah kata orang itu tabu untuk kita bahas, tapi insya Allah ungkapan ataupun kita bersama-sama mengungkap sebetulnya Gegesik itu daerah apa, insya Allah lain waktu. Pemerintahan Belanda yang masuk di tanah Gegesik sekitar tahun 1598 menguasai Gegesik, dan saat itu mokswanya Keraton Saparengga di daerah Gegesik membuat Gegesik tidak punya pemerintahan, dan terjadilah kekosongan pemerintahan. Kala itu wilayah kita masuk ke dalam wilayah Kawedanan Arjunangun. Nah, dari situlah pemerintahan Kawedanan Arjunangun bersepakat untuk bekerjasama dengan Belanda, maka dibentuklah daerah Cigesik dirubah menjadi Grage Resik. Dipilihlah salah satu pemimpin, yaitu Nyi Mertasari yang sekarang kuburannya berada di daerah Subak. Kalau tidak salah itu daerah Subak. Ya, kita lanjutkan kembali. Jadi setelah meninggalnya
di Mertasari, yaitu di daerah sawah, dan kala itu di daerah Subak. Pemerintahan Belanda yang kala itu menjabat sebagai ataupun dinyatakan secara menjajah, yaitu VOC, membentuk Gegesik yang tadinya 2 tahun 1822 dibentuklah desa Gegesik Kidul. 1823 dibentuk desa Gegesik Wetan. 1826 dibentuk desa Gegesik Kulon, dan 1827 dibentuk desa Gegesik Lor, yang bertujuan yaitu sistem divide et impera, pecah belah dan jajalah, atau adu domba dan jajalah. Hal ini membuat masyarakat Gegesik menjadi kerancuan. Banyak keributan-keributan yang membuat suasana Gegesik tidak menentu. Pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu menduduki wilayah Gegesik khususnya, membentuk kembali Gegesik menjadi 4 bagian, yaitu tahun 1922 dibentuk di situ Gegesik Kidul, 1923 Gegesik Wetan, 1926 Gegesik Kulon, dan 1927 Gegesik Lor. Kali ini kesempatan yang berbahagia kita bahas tentang desa Gegesik Lor. Pertama kali yang menjadi kuwu atau lurah di daerah Gegesik Lor adalah